warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Azizatul Hifdiyah dan selamat datang di podcast Teras Jiwa. Duduk sejenak, berbincang, menemukan cahaya. Nah, teman-teman semuanya pasti udah tahu ya dari judul di YouTube ini kita mau bahas apa. Nah, oleh karena itu kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Karena beliau itu tahu banget nih, tahu pasti tentang masalah-masalah mental yang dialami oleh para Gen Z ya. Padahal beliau bukan dari kalangan Gen Z loh teman-teman, tapi beliau tahu persis nih tentang masalah-masalah mental Gen Z itu seperti apa. Nah, pastinya teman-teman semuanya nih udah tahu kan kayak gimana sih tujuan hidup kita sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Pasti teman-teman juga masih bingung apakah kita itu sebenarnya udah mengenal diri sendiri atau belum. Nah, Gen Z itu biasanya paling susah mengambil sebuah keputusan ya. Nah, apabila nanti ke depannya kita dihadapkan oleh suatu pilihan atau kesempatan besar, apakah di situ kita sudah bisa berani mengambil kesempatan tersebut tanpa takut resikonya seperti apa? Nah, hal tersebut bakal kita usut tuntas bareng narasumber kita. Langsung saja kita sapa, ada Bu Anissa. Halo Ibu Anissa. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Anissa hari? Alhamdulillah hari ini baik, sehat dan tentunya semangat. Karena hari ini kita topiknya tentang Gen Z, jadi semangatnya harus seperti Gen Z ya. Jangan kalah sama Gen Z. Iya ya. Betul. Oke Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ya teman-teman, aku mau kenalin nih Bu Anissa itu siapa sih gitu. Nah, Bu Anissa ini punya nama lengkap yaitu Anissa Muthaharoh, MPSI Psikolog. Beliau itu salah satu dosen psikologi di UIN Gus Dur Pekalongan ya, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, gak hanya itu, beliau Bu Anissa ini adalah sekretaris program studi di himpunan di program studi tasawuf dan psikoterapi ini teman-teman. Jadi beliau nggak cuma dosen psikologi ya, tapi sekaligus sekretaris program studi tasawuf dan psikoterapi. Terus Bu Anissa ini sebelumnya ada kursus dan penelitian, itu salah satunya ada Training for Enumerators Indonesia Survey of Children Wellbeing. Nah, terus Bu Anissa ini juga sudah menerbitkan penelitian ya, sudah mempublikasikan tulisannya beliau. Salah satunya ada self healing terapi atau rekreasi. Nah, tulisan itu sudah terbit di jurnal Josip, betul ya Bu ya? Oke. Mungkin langsung saja ya teman-teman untuk mempersingkat durasi ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah gini Bu, Bu Anissa pasti udah pernah dengar tentang sebutan mental strawberry atau mental yuppie seperti itu ya Bu ya? Yeah. Nah itu kan lagi rame banget nih Bu. Nah gimana sih cara kita sebagai Gen Z yang punya mental strawberry atau mental yuppie itu bisa menemukan jati dirinya dan menemukan tujuan hidupnya? Oke. Terima kasih ya Mbak Aziza. Memang Gen Z itu mungkin kesulitan untuk menemukan jati diri gitu. Padahal mereka adalah generasi yang tanda kutip itu lebih asertif dan lebih vokal sekaligus kreatif dalam menyampaikan pendapat gitu. Tapi terkadang ketika ditanya kamu itu sukanya apa? Kamu itu kelebihannya apa? Justru malah tidak tahu gitu. Yeah. Maka caranya gimana? Yang pertama refleksi diri dulu. Gimana caranya kita tahu apa itu yang kita mau, apa itu yang kita minati? Itu dimulai dari apa sebetulnya yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang. Atau misalnya ketika kita bangun tidur, apa sih yang membuat kita excited menghadapi hidup? Nah, cari dulu di situ. Kalau misalnya kita sudah menemukan itu, refleksi diri, maka kita akan mulai mencoba.
Nah, jangan takut untuk mencoba. Eksperimen, kemudian pengalaman belajar, itu menjadikan kita mengetahui, oh ternyata setelah mencoba, saya suka nih misalnya menulis, saya suka nih fotografer, saya suka nih di bidang kesehatan dan lainnya. Itu karena kita mencoba dulu gitu. Dan jangan takut gagal tentunya. Kemudian setelah itu jangan takut juga untuk bertanya. Nah, bertanya pada siapa? Ya minimal pada orang-orang terdekat kalian, karena kadang jadi ada empat area di mana salah satunya adalah area ketika kita itu tidak bisa lihat tapi orang lain bisa melihat. Maka itu bisa kita jadikan untuk bertanya gitu, untuk mengetahui tentang identitas kita. Oke. Lalu gimana sih kalau misal ada Gen Z yang misal kayak malu untuk bertanya tersebut atau malu untuk meminta bantuan gitu. Nah, gimana sih caranya agar mereka tuh bisa memulai langkah untuk mencari dukungan tersebut, untuk kayak mulai misalnya kayak gimana sih caranya biar aku tuh nggak malu bertanya lagi, nggak malu meminta bantuan gitu, seperti apa Ibu? Oke, pertama ya, kita perlu menganggap bahwa meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah atau kita nggak punya kekuatan, tapi itu adalah tanda kita sebetulnya pengen mengembangkan diri gitu, makanya kita minta bantuan. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai dari bertanya sebetulnya kepada orang-orang terdekat kita tadi ya, karena itu adalah zona nyaman kita gitu. Ketika kita berani bertanya kepada orang terdekat, itu akan melatih kita untuk berani lagi bertanya pada lingkungan yang lebih umum. Nah, selain itu, kita juga bisa meminta bantuan kalau sekarang melalui media sosial misalnya, komunikasi, kemudian ya kalian boleh menggunakan AI untuk sementara dan lain-lain juga tidak masalah gitu. Oke, kemudian selain itu, kalian juga ketika meminta bantuan itu sama pada saat kalian membantu orang lain ya. Kalau kita tidak bicara, kita kan tidak tahu kalau orang lain misalnya memahami apa yang harus dibantu gitu. Sama kayak kita mau bantu teman, tapi teman itu nggak menyampaikan ke kita apa sih yang dia butuhkan gitu. Maka kita harus berani untuk bicara gitu. Lalu gimana sih kalau seseorang itu ternyata introvert? Kalau introvert itu kan berarti kayak tertutup di segala hal gitu kan. Bahkan ada yang sampai nggak punya teman gitu. Nah itu gimana sih cara kita sendiri ya, misal kita punya teman, tapi kita nggak deket, tapi teman kita itu introvert yang kalau ada apa-apa itu kita nggak tahu. Nah gimana caranya biar kita itu bisa tahu kalau oh ternyata dia butuh bantuan, ternyata dia butuh dirangkul, ternyata dia butuh support dari kita, tapi tanpa teman kita itu tidak meminta bantuan gitu. Oke, kalau misalnya seperti itu, biasanya ketika kita sudah dekat sama teman, kita akan melihat adanya perbedaan perilaku. Gitu contohnya, biasanya banyak bicara, tiba-tiba dia jadi pendiam, atau bahkan sebaliknya, biasanya dia diam aja, kemudian banyak bicara, itu salah satu sinyal atau tanda bahwa ada sesuatu. Kemudian yang kedua, biasanya ada bahasa-bahasa verbal atau istilahnya kode gitu ya. Misal kata-kata gini, aku capek, aku bingung, aku kayaknya nggak berguna gitu. Hal-hal kayak gitu adalah cara dia untuk minta bantuan tapi tidak tahu menyampaikan dengan tepat. Itu juga teman-teman perlu aware. Kadang orang minta bantuan tidak secara langsung mengatakan bahwa saya butuh bantuan, tapi pakai kata-kata atau kode-kode tadi gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa mencari tahu dengan intensitas dia dalam sosial ya. Misal dulu meskipun introvert tadi, tapi ketika diajak bareng kita itu dia mau. Nah di satu waktu dia nggak mau, bahkan biasanya dia masih menjawab chattingan kita, dia tidak. Nah itu pun juga kode gitu istilahnya. Itu kode bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin satu lagi teman-teman bisa, ketika ada orang sebetulnya tidak hanya orang introvert ya, kadang orang yang terlihat ceria di luar itu mereka juga butuh bantuan, bahkan tanpa menyampaikan bahwa dia butuh bantuan gitu. Caranya gimana? Kalau teman-teman berani misalnya pegang tangan atau pundaknya kemudian katakan gini, kamu capek nggak? Gitu. Atau kamu butuh bantuan, langsung katakan itu, biasanya dia akan
luluh gitu. Dia akan merasa bahwa oh ya, saya ternyata juga perlu untuk bercerita gitu. Terus gimana kalau misalnya dia udah ngode nih, atau enggak dia bikin status, dia bikin status di WA atau gimana, bilang aku capek gitu. Terus kita reply kayak kamu kenapa? Terus ternyata dijawabnya aku nggak apa-apa. Itu gimana Bu? Biar kita bisa lanjut ngobrol. Ya, gitu. Artinya dia masih menutup diri ya. Kalau misalnya kita pengen tahu, berarti kita bisa menanyakan seperti ini. Contohnya, kalau dia bilang aku capek, kita tanya aja capek yang seperti apa gitu. Atau kita semua sama-sama capek kok gitu. Capek kamu itu penyebabnya kenapa ya gitu. Mungkin kata-kata itu lebih bahasanya lebih humanis gitu dibanding kamu kenapa capek. Kadang di chatting gitu ya, itu dianggap berbeda dengan ketika kita bicara langsung. Intonasinya beda. Iya, intonasinya beda, penerimaannya berbeda. Jadi bisa diubah kalimat yang akan kita gunakan untuk bertanya gitu. Oke, baik. Lalu kemudian nih, Gen Z itu kan dikenal punya banyak akses informasi, apalagi di zaman sekarang yang udah serba teknologi gitu ya. Nah, beberapa dari kita nih, dari para Gen Z itu kan udah tahu nih skill kita itu ada di mana, kelebihan kita ada di mana. Tapi walaupun udah tahu ya, kayak kebanyakan dari kita tuh tetap merasa bingung, bahkan itu stuck di situ. Kayak kita bingung mau ngembangin skill kita kemana lagi. Terus kayak stuck di situ aja, kayak kayaknya aku cuma bisa ini doang deh, sedangkan teman-teman aku udah pada berkembang nih. Nah itu gimana Bu caranya? Oke, yang pertama karena kan biasanya stuck itu salah satu khasnya adalah overthinking. Jadi kalau misalnya dia mencoba, dia takut gagal gitu. Tapi dia penasaran, gitu. Nah itu yang membuat salah satunya macet gitu bahasanya, atau stuck di satu tempat. Nah caranya gimana? Caranya adalah kalian ubah pola pikir dengan menganggap bahwa lebih baik gagal tapi tetap mencoba daripada tidak mencoba terus kita tidak tahu. Atau istilahnya gini, lebih baik menyesal karena gagal daripada menyesal tidak melakukan apa-apa. Itu bisa dilakukan. Kemudian skill itu juga tadi seperti yang saya contohkan, coba-coba atau eksperimen. Kalau kita stuck, oh mungkin passion kita tidak di situ, sudah berubah, karena kadang skill kita juga bisa berkembang sesuai dengan pengalaman. Nah, maka kita bisa mencoba pengalaman yang baru di bidang yang lain gitu. Biasanya saya suka terkait dengan masalah-masalah sosial, ternyata sudah tidak suka lagi nih karena pengalaman yang lain. Coba cari pengalaman selain di sosial, misalnya di akademik, kemudian juga bisa di kesehatan dan lain-lain gitu Mbak. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah dari Bu Anisanya nih, ada nggak pesan atau harapan nih untuk para Gen Z supaya mereka tuh lebih semangat menjalani hari-harinya, semangat menikmati masa muda yang penuh huru-hara ini ya. Siapa tahu ada yang benar-benar masih berjuang dan kesehatan mentalnya gitu. Mungkin bisa disampaikan, silahkan. Iya, pesan saya sih, kesehatan mental itu sebetulnya sama dengan kesehatan fisik ya. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, sakit, itu mirip sama sakit fisik. Kita butuh obat, kita butuh bantuan. Dan itu jangan takut untuk meminta bantuan pada profesional ataupun orang terdekat. Kemudian perjalanan hidup itu kan panjang ya, sehingga yang dibutuhkan itu bukan berapa lama kita sampai pada tujuan, tetapi seberapa kuat kita bisa bertahan sampai tujuan itu tercapai, seberapa sabar kita bisa melewatin masalah-masalah hidup di perjalanan itu. Jadi tetap semangat pokoknya, kemudian nikmati hidup ini karena hidup itu hanya satu kali, dan nikmati kebahagiaanmu sendiri karena kalau bukan kita yang menciptakan kebahagiaan, orang lain pun akan susah untuk membantu kita. Begitu Mbak. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman, pembahasan kita hari ini menarik banget ya. Jadi aku mau ambil kesimpulan nih dari pembahasan kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa, bahwasanya kalau kita punya mental strawberry tadi ya, yang dimana mungkin itu plesetan dari
sebuah kata yang bahwasanya mental kita itu mudah rapuh, mudah ini tidak tangguh gitu ya. Di situ tuh bukan berarti kita lemah gitu, karena gimana ya, namanya manusia kan nggak bisa sepenuhnya sempurna seperti itu. Nah jadi kita tuh wajar banget nih teman-teman buat cari bantuan, buat bertanya, buat misalnya minta ke teman terdekat atau keluarga kayak tolong dong support aku butuh dukungan, aku butuh semangat. Itu wajar banget ya teman-teman, itu nggak masalah, nggak usah malu-malu gitu. Nah biasanya kelemahannya Gensi tuh di sini Bu, kayak malu-malu untuk meminta bantuan, untuk sekedar bertanya kayak atau meminta kayak aku butuh dukungan nih, ayo semangatin aku dong. Di situ Gensi tuh masih malu, gengsinya masih gede gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, mencari dukungan sosial itu seperti tadi ya, bukan tanda bahwa kita lemah, tapi itu bukti bahwa kita itu mau bertumbuh gitu. Karena kalau misal kita mau stuck di situ aja, berarti kita udah kayak melabeli diri kalau ya udah aku mau di sini aja, aku nggak mau keluar dari zona itu. Tapi kalau kita tetap berani untuk meminta bantuan, berarti tandanya kita mau untuk keluar dari zona tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga yang sudah bertanya, semoga pertanyaannya bisa kejawab. Barangkali ada pertanyaan lain, boleh banget ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton podcast Teras Jiwa episode yang kedua ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih mengalami kesehatan mental yang kurang sehat atau mental yang masih down, itu semoga bisa menjadi obat atau nasihat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan ditunggu untuk episode-episode dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.